Lagi mana? Orang sampah. Kan ada batu penyeliman. Pak, kalau mau ini silakan. Pasti. Ya, teman-teman saja, Pak. Cepetan Pak, duduk Pak. Tahu yang ada tempat duduk. Aplikasi yang Tahu nih. Tahu yang gemuk-gemuknya baru. Mur. Enggak masalah dulu kemarin kan tahun kemarin masih kurus, maksudnya di itu panitianya nggak tahu. lagi ya? Jadi mandi aja. Yang lapar lagi udah periksa temennya. Sudah semuanya. Ini mumpung masih melek ini. Sudah lengkap ya. Yang belakang oke. Oke. Baik. Sama-sama kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Takbir. Takbir. Alhamdulillah kita sudah selesai tujuan pertama, yakni Syekh Abdullah Mudakir. Mudah-mudahan seluruh pengharapan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala permohonan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita selalu, diberikan kita banyak umur sehat semuanya. Insyaallah selanjutnya kita akan menuju ke Ungaran, daerah pegunungan. Nanti untuk di Ungaran ada pemandian keramat, ya. Silakan nanti mandi dengan menyewa sarung seharga Rp2.000. Ya, seharga Rp2.000. Insyaallah perjalanan kita menuju Ungaran kurang lebih 1,5 jam. Di sana nanti yang suka durian, ada durian bagus di sana. Durian kering itu harganya kalau di Jakarta itu sekitar 90. Nah di sini harganya cuma 35. Alhamdulillah. Itu udah pada busuk sih ya. Ya. 40 ribuan lah itu. 40 ribuan itu insyaallah. Sekali lagi kita baca wali kitab surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan sekali lagi segala doa kita dijawab oleh Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya kana Allah ya kana. Shiratal ladzina Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Ya Allah, di bulan Rajab kami mohon keberkahan, limpahkan keberkahan sampai di bulan Sya'ban. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya
Ramadan ini kami makin bertakwa. Idul Fitri kami baru sebatas lebaran, belum sampai kami pada tingkat ketakwaan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kami sadari umur kami selalu berkurang, namun dosa bertambah bahkan sampai sekarang. Ingat kepadamu kami sangatlah jarang. Ampunilah kami wahai Allah Maha Penyayang. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Istiqomahkan kami dalam tiap kebaikan. Ngaji malam Rabu jangan sampai ketinggalan. Sering kami berharap punya anak yang saleh, padahal kami sadar selalu berbuat salah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Wahai Allah yang Maha Penuh Kasih dan Sayang, bimbinglah kami selalu menuju jalan yang terang, jalan penuh ridha, jalan bertabur hidayah. Saat kau panggil kami dalam husnul khatimah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Abu Bakar sahabat Nabi, Umar, Uthman, Sayyidina Ali. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa
Allah Subhanahu wa taala, ada Syekh Hasan Munadi dengan Syekh Hasan Dipuro. Nama aslinya, nama panggilan sewaktu kecilnya adalah Raden Bambang Kertonadi. Ya. Karena menurut Sunan Ampel namanya harus dirubah, maka menjadi Hasan Dipuro. Makanya Pak Bambang namanya diganti jadi Muhammad Bambang. Jadi katanya ntar mau selamatan di bis. Orangnya yang mana orangnya ya? Pengen tahu saya orangnya yang mana ya? Itu. Nah, beliau berbarengan waktu belajar di Sunan Ampel menurut satu riwayat bersama dengan Raden Patah. Kemudian ketika keduanya sudah memiliki ilmu yang cukup, masing-masing diperintah dengan tugas yang sudah ditentukan oleh Sunan Ampel. Raden Patah ditugaskan untuk menuju Demak, kemudian Syekh Hasan Dipuro untuk menuju Semarang Ungaran. Nah, hadirin zairin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada Masjid Babu Salam insyaallah di Ungaran. Itu berdirinya sekitar abad ke-14. Nah, waktu Raden Patah sudah mendirikan Kerajaan Demak pertama, ini minta bantuan sama Syekh Hasan Munadi. Minta bantuan sama Syekh Hasan Munadi dalam pembangunannya. Ya, minta bantuan kepada Syekh Hasan Munadi untuk pembangunannya. Tapi kemudian saat Raden Patah atau yang diutus waktu itu adalah Sunan Kalijaga menuju Ungaran, beliau sampaikan kata Syekh Hasan Munadi, saya siap membantu, tapi ini saya tanggung lagi bikin masjid juga, kata beliau. Maka karena Syekh Hasan Munadi juga sedang membangun masjid, sementara Raden Patah baru mau bangun masjid, maka ada satu tiang yang diberikan atau dihadiahkan kepada Syekh Hasan Munadi. Ya, satu tiang yang dihadiahkan, yang sampai sekarang itu tiangnya kemudian dibelah menjadi 4, yang nanti kalau kita mampir ke Masjid Babu Salam itu ada tiangnya di situ. Nah, ini zairin yang dirahmati Allah, berarti antara Masjid Ungaran dengan Masjid Demak ini lebih dulu dibangun masjid yang di Ungaran atau yang dibangun oleh Syekh Hasan Munadi. Hanya tentu waktunya tidak berselang lama, hanya beberapa bulan saja, gitu ya. Jadi lebih tua Masjid Ungaran menurut riwayat daripada Masjid Demak. Ya, saya kira jamaah sekalian sudah pernah ke Demak ya. Sudah pernah ke Demak. Kalau ada yang belum, sian delo. Ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa berkunjung insyaallah ya. Jadi zairin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya teringat dengan my father. Ya. My pop itu orang tua saya pernah ngajak jamaah untuk ke Hasan Dipuro, ke Hasan Munadi. Ya, ke Hasan Munadi. Kemudian sesampainya di parkiran itu ada kalimat yang disampaikan ke jamaah, menurut orang sini, tuh kata bapak saya, menurut orang sini kita harus jalan kaki untuk menuju ke atas. Sebab apa? Sebab meminta keberkahan supaya bisa nanti melaksanakan ibadah haji. Jadi menurut dia begitu. Jadi kata bapak saya begitu dalam almarhum. Ya, Allahumma warhamhu. Kata bapak saya begitu. Jadi jamaah nanti jangan naik ojek, jalan kaki aja semuanya. Sebab guru saya berpesan begitu dan orang situ pun begitu. Ya, itu. Jadi tapi kalaupun misalnya ada yang mau ojek silahkan, gitu ya. Yang mau ojek silahkan. Jadi intinya ini
rata-rata yang berziarah ke sana itu kalau masih pakai adat lama ya pohon pada jalan kaki gitu ya. Tapi sekali lagi nggak ada, jangan sampai kemudian maksain diri, jangan ya. Kalau kira-kira emang ngebet punya penyakit dan sebagainya kurang tapi kuat untuk nanjak, maka ahsan itu naik JO ya, naik JO. Insya Allah juga ada keberkahannya. Setelah itu baru tadi yang saya sampaikan, ada mata air yang sangat kencang keluarnya ya, besar itu keluarnya, maka insya Allah kita mandi di sana itu suweger, sangat suweger ya, bukan seger, ini suweger, sudah sangat suweger ya. Dan berbagi saja nanti, berbagi rezeki, karena di sana ada disewakan sarung per orangnya, per satu sarung itu harganya Rp2.000 ya, berbagi rezeki per sarungnya Rp2.000. Dan disediakan juga di sana ada yang menjual sampo, ada yang jual sabun. Silakan yang mau mandi dipersilahkan. Insya Allah kita sampai di sana zuhur, kemudian waktu kita di sana insya Allah sampai jam 2 ya. Atau kondisional nanti ya. Kondisional insya Allah nanti kalau memang sekiranya bisa lebih ya lebih, paling lambat asar lah, paling lambat nanti ya. Ini jam berapa nih? Lewat 11 kurang 10. Berarti sampai sana Johor ya. Ntar sekitar jam 3 lah paling lambat insya Allah. Nanti sholat zuhurnya bersama-sama ya. Setelah mandi kita sholat zuhur. Apakah nanti ditakdim atau ditaksir? Mudah-mudahan bisa ditakdim ya. Jadi kita sholat 2 rakaat untuk sholat zuhur. Mumpung masih di bis, saya sampaikan begini. Ini selalu saya ingatkan dalam tiap perjalanan, bahwa sholat ketika musafir itu hukumnya beberapa ulama berbeda pendapat ya. Beberapa ulama berbeda pendapat tentang hukum di jamak atau di qashar. Jamak itu artinya menggabung 2 sholat menjadi satu ya. Misalnya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, illa subuh, kecuali sholat subuh. Subuh nggak ada temennya dia ya, maka itu tidak digabung. Nah digabung itu berarti kalau ada yang tamam ada yang qashar. Kalau yang sempurna berarti sholat zuhurnya 4 rakaat, sholat asarnya juga 4 rakaat. Maghrib pun sama, maghribnya 3 rakaat, isyanya 3 rakaat. Tapi kalau di qashar ya, maka sholat zuhurnya 2 rakaat, sholat asarnya 2 rakaat. Itu disebut jamak qashar ya. Jamak artinya digabung, qashar artinya diringkas ya. Jadi mau boleh jamak saja, boleh juga di qashar. Kira-kira jamak pengennya jamak apa di qashar? Nggak usah jawab, saya tahu. Nggak usah jawab ya, karena saya tahu betul jawabannya. Nah, menurut Imam Abu Hanifah, jawaban jamaah itu disukai oleh Imam Abu Hanifah. Ya, saya suka, sebab menurut Imam Abu Hanifah di situ ada rukhsah, keringanan, gitu ya. Sehingga lebih enak untuk bisa memilih yang ringan-ringan itu dalam kondisi musafir. Dibolehkan musafir itu menjamak atau mengqashar sholatnya kalau memang perjalanannya itu bukan perjalanan maksiat. Misalnya kita dari sini ke Surabaya atau dari Jakarta ke Surabaya, pengen mampir misalnya apa sih, dulu Surabaya ada tuh tempat jable ya, apa namanya? Doli. Ya, Doli. Kebetulan saya pernah mondok di sana. Jadi Surabayanya maksudnya. Ya. Apa? Apa? Oh. Jadi Doli
itu bahasa Arab dhalli. Artinya apa? Sesat. Ya dhalun itu sesat. Nah itu kalau tujuannya untuk maksiat ya nggak boleh dijamak, membangun tanaman. Ya, nah kalau tujuannya untuk ibadah maka boleh dijamak. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim artinya menarik sholat, melakukan sholat di awal waktu, ya misalnya zuhur dan asar, maka dilakukan di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Ada namanya jamak takhir, yakni sholat yang dilakukan dari zuhur dan asar itu dilakukannya di waktu asar. Kalau jalan gimana kasih? Paham gak sih? Ya. Ya, mohon maaf ini saya agak serius dikit ini karena ilmu takut salah, gitu ya. Jadi itu jamak takdim dan jamak takhir, gitu ya. Nah berbeda nanti maghrib dan isya. Kalau maghrib walaupun sebutannya qashar diringkas, tetap saja 3 rakaat. Kalau sampai diringkas lah 1,5, gitu ya. Jadi jangan sampai diringkas. Makanya di situ kemudian subuh nggak boleh diringkas. Kalau sampai diringkas timbang 1 rakaat. Ya. Begitupun nggak boleh. Misalnya saya mau sholat jamaah seharian full, nggak bisa. 5 waktu sekaligus nggak. Khusus 2 saja. Nah ini saya iringan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti insya Allah dalam tiap sholat saya bimbing, dalam niat-niatnya pun insya Allah saya bimbing. Saya tidak menyuguhkan bahasa Arab. Jujur saja setiap kali berjalan memang saya tidak sampaikan bahasa Arab karena pasti ribet. Gitu. Saya yakin kalau diulang-ulang kok nggak apa-apa. Nah, maka cukuplah bahasa Indonesia. Gampang. Misalnya kita sholat johor nih begini. Misalnya kita sholat johor, karena sholatnya jamak takdim ya, contohnya jamak takdim berarti sholatnya di waktu johor, qashar jamak takdim. Maka kalau pertama kita sholat johor, aku niat sholat zuhur dan asar, gitu aja. Aku niat sholat zuhur dan asar 2 rakaat qashar jamak takdim ikut imam karena Allah. Aku niat sholat zuhur dan asar qashar jamak takdim ikut imam karena Allah. 2 rakaat qashar jamak takdim, 2 rakaat ikut imam karena Allah. Nah baru kan ikutin saya dah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat sholat zuhur dan asar 2 rakaat qashar jamak takdim ikut imam karena Allah. Aku niat sholat zuhur dan asar 2 rakaat qashar jamak takdim ikut imam fardu karena Allah. Ya, itu paham-paham dikit lah ya. Nah, paham-paham dikit lah. Ntar kita ingetin lagi. Kemudian kalau kan salat dulu itu 2 rakaat ya. Selesai assalamualaikum warahmatullahi. Terus qomat. Habis qomat kita salat asar habis itu. Bagaimana niatnya? Aku niat salat asar dan johor. Nah kalau tadi apa? Johor dan asar. Karena selanjutnya kita bakal salat asar, tinggal asarnya dulu yang disebutin. Aku niat salat asar dan johor 2 rakaat ikut imam fardu karena Allah. Bareng-bareng. Aku niat salat asar dan zuhur 2 rakaat ikut imam qashar jamak takdim fardu karena Allah. Ya, ntar diingetin lagi. Saya yakin pasti lupa ntar itu. Nah, makanya ntar diingetin terus setiap habis setiap sholat insyaallah. Ya. Jadi ingat, yang paling diingetin itu tuh. Kalau misalnya sholat zuhur asar, zuhur dan asar, itu aja. Kalau pas asar dan zuhur. Kalau maghrib, nah kalau isya, masya Allah, pinter banget. Ya, itu gampang ya. Nah, ya mudah-mudahan bisa dimaklum, bisa dimafhum, ya bisa dipahami. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya dan selamat menikmati perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.